Salam jumpa lagi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, para pejabat dan juga para ASN di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita, sehingga sampai pada kesempatan ini kita diberikan rahmat sehat, Bapak Ibu, selamat, dan mudah-mudahan doa saya juga Bapak Ibu, ya, kita semua dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan share masih terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Mengapa saya tertarik untuk menyampaikan hal ini, untuk concern di permasalahan pengadaan barang dan jasa ini? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba mencermati anggaran pendapatan dan belanja negara, jadi anggaran negara yang digunakan untuk pengadaan barang jasa untuk tahun 2020 ini saja Bapak Ibu sangat besar, yaitu 1.160 triliun, yaitu untuk pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia, sehingga sudah barang tentu ini memerlukan concern dari semua pihak, begitu termasuk di saya ini selaku yang pengemban amanah dari LKPP sebagai instruktur pengadaan barang jasa pemerintah ini. Pada kesempatan ini Bapak Ibu saya akan khusus bicara dulu terkait dengan tujuan, jadi nanti mungkin akan kita lanjutkan di video lain, tujuan. Setelah tujuan nanti ada kebijakan, kemudian prinsip dan etika, tetapi kita untuk video ini akan concern terkait dengan tujuan dulu Bapak Ibu. Jadi tujuan pengadaan barang jasa, seluruh unsur yang terkait, yang terlibat dalam pengadaan barang jasa sudah barang tentu harus memahami terkait dengan tujuan pengadaan barang jasa ini, yaitu Bapak Ibu sekalian, hal utama yang harus menjadi concern kita semua adalah bahwa kegiatan pengadaan barang jasa itu harus menghasilkan barang jasa yang tepat. Di sini bahwa untuk setiap uang yang dibelanjakan, ini harus ada nilai, begitu ya. Jadi di sini value for money. Di sini ketika kita bicara tepat, itu tepat apanya? Yaitu tepat quality-nya. Jadi secara quality barang jasa yang disediakan itu adalah tepat kualitas, dan demikian juga kuantitas. Jadi quality, quantity, kemudian time, jadi waktu, karena ini ada kaitannya, biasanya pengadaan ini ada kaitannya dengan kegiatan yang lain, sehingga manakala tidak tepat waktunya, maka ini bisa berdampak pada tidak atau mengurangi nilai manfaat dari barang itu. Kemudian juga tepat biaya, lokasi, karena ini sudah barang tentu ada implikasi yang berbeda ketika kita bicara biaya, lokasi, dan juga penyedia. Jadi tepat, di sini adalah 6 tepat Bapak Ibu: kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
Di mana kaitannya dengan tujuan pengadaan di sini adalah yang pertama ya, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Bapak Ibu, ini sangat penting ya, dan mohon ini menjadi concern kita semua. Kita harus aware gitu ya terhadap bagaimana ekonomi nasional ini ya bisa mengalami satu proses ya ekonomi real yang betul-betul aktual begitu ya. Jadi terjadinya kegiatan ekonomi ya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Karena ketika produk dalam negeri itu ya bisa dipasarkan Bapak Ibu ya, bisa digunakan begitu ya. Ini mungkin pemasaran yang menurut saya paling mudah. Ini adalah ya ini sekaligus negara ini ya, harapannya akan berpihak, ada keberpihakan kepada para produsen-produsen dalam negeri, karena di situ ada dampak ya ekonomi yang sudah barang tentu yang nanti akan dinikmati juga begitu ya oleh anak bangsa ini ya. Jadi ekonomi akan kuat ya manakala ya ini produk-produk anak bangsa ini ya itu juga bisa dikonsumsi ya, bisa digunakan gitu ya, bisa laku untuk dipasarkan ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan peran serta UMKM ya, kita sadar betul bahwa UMKM itu adalah ya ini memiliki satu punya titik ya lemah gitu ya. Jadi dia adalah usaha, sebenarnya pelaku ya usaha ya, tapi kondisinya UMKM itu secara umum adalah ekonomi lemah begitu ya, sehingga ketika kita melakukan proses ya pengadaan barang jasa ini ya harapannya nantinya bisa memperkuat gitu ya, bisa memperkuat UMKM dengan apa? Meningkatkan peran peserta mereka. Jadi akhirnya ada keberpihakan begitu ya kepada UMKM kita. Kemudian juga berikutnya meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kemudian juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan. Ya, jadi bagaimana membuat bahwa kegiatan penelitian ya itu nantinya akan link gitu ya dengan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan kalau kita bicara pengadaan barang jasa di sini, kebutuhan kementerian, kebutuhan lembaga, kemudian kebutuhan dari perangkat daerah ya, ini harapannya akan seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Saat ini kita juga sedang ya membina, sedang membangun kekuatan dari sektor industri kreatif kita. Ini juga harapannya ketika kita melakukan proses pengadaan ini ya juga akan berupaya untuk meningkatkan keikutsertaan industri kreatif ya. Kemudian juga mendorong pemerataan ekonomi. Ya, jadi ini harapannya bahwa ya, kegiatan ekonomi ya ini akan terjadi secara merata sehingga impactnya itu akan dirasakan oleh ibarat seluruh rakyat Indonesia ini dimanapun ya di wilayah NKRI ini berada ya. Kemudian berikutnya adalah mendorong pengadaan berkelanjutan ya. Jadi ketika kita mengadakan pengadaan barang jasa ini juga selain memperhatikan kebutuhan saat ini, juga kebutuhan untuk selanjutnya, kebutuhan jangka panjang ya. Sehingga ini juga harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidupnya, yang mana ini harapannya juga akan
hasilkan begitu. Jadi pemenuhan kebutuhan ini secara berkelanjutan ya. Baik, Bapak Ibu. Ya. Saya rasa itu dulu terkait dengan tujuan ya pengadaan barang jasa ini ya, barang jasa pemerintah ini ya. Kemudian ya, ini mungkin video saya singkat ya, tetapi nanti akan saya lanjutkan lagi untuk video yang berikutnya adalah terkait dengan kebijakan, kemudian prinsip dan etika. Saya rasa demikian Bapak Ibu ya, mudah-mudahan penyampaian singkat saya ini bermanfaat gitu ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua, sukses semua begitu ya. Kita berkontribusi jadi pengadaan barang jasa yang mengimplementasikan nilai-nilai yang profesional, kemudian yang menerapkan nilai-nilai etika dan juga akuntabilitas ya, prinsip-prinsip pengadaan barang jasa ya. Ini harapannya nanti akan membantu negara ini ya untuk bisa membelanjakan ya anggarannya ini secara efektif dan secara efisien. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Diakhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.